आजादी छीननी पड़ती है। ये कहानी है जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, शमशीरा की। Kali ini, film yang akan dibahas The Face Cinema adalah film India terbaik yang berjudul Samsera yang dirilis tahun 2022. Film ini diawali di kota Kaza, di mana suku pejuang yaitu suku Kameran yang dipenjara, diperbudak, dan disiksa oleh pemerintahan Inggris dan polisi yang sangat kejam yang telah bersekutu dengannya. Suku ini dipimpin oleh seorang pejuang yang bernama Samsera. Dalam memperjuangkan kebebasannya, Samsera akhirnya ditangkap serta dibunuh dengan cara digantung. Dia pun difitnah oleh polisi tersebut sebagai pengkhianat sukunya. Sang istri pun menutupi kebenaran demi menjaga anaknya yang masih di dalam kandungan. Pada akhirnya, nanti sang anak pun yang bernama Bali menjadi pemimpin di kemudian hari yang memerdekakan sukunya itu. Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silahkan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan apa tujuan kita di atas dunia. Suku Kameran terusir dari tanahnya sendiri dan diasingkan di kota Kaza, India bagian utara. Dan saat itu, suku Kameran dianggap sebagai kasta yang paling rendah. Setelah sekian abad berlalu, di tahun 1871, lahirlah seorang pria yang bernama Samsera yang menulis kisah baru untuk kehidupan suku Kameran. Di bawah pimpinan Samsera, suku Kameran menjadi perampok yang ditakuti oleh saudagar kaya dan kasta tinggi di Kaza. Dikarenakan suku ini selalu direndahkan dan terbuang. Para saudagar kaya dan kasta tinggi di Kaza menemui pemerintahan Inggris untuk meminta perlindungan. Mereka memberikan 500.000 gram emas kepada pemerintah Inggris agar menangkap Samsera. Namun pasukan Inggris sulit mengalahkan para perampok ini dikarenakan mereka melakukan serangan secara gerilya. Akhirnya, Inspektur Polisi India yang merupakan seorang pengkhianat bangsanya sendiri yang bernama Sudit Singh memberikan ide licik agar bisa menangkap Samsera. Sudit Singh sendiri adalah orang yang berdarah India yang bekerja untuk Inggris. Sudit Singh membohongi Samsera dan sukunya Kameran agar tidak meresahkan lagi dengan mengatakan pemerintah Inggris menjanjikan Samsera sebuah lahan di tepi sungai Azad. Samsera dan pengikutnya bisa menjadi orang-orang merdeka dan mendiami wilayah tersebut. Tawaran itu pun begitu menggiurkan bagi Samsera, karena ini bisa menjadi peluang untuk masa depan yang lebih baik dan mengangkat kasta suku dari Kameran. Samsera akhirnya menerima tawaran itu dan diikuti oleh suku Kameran lainnya. Pada keesokan harinya, pasukan Inggris membawa suku Kameran menuju ke wilayah yang telah dijanjikan. Setibanya di sana, mereka ternyata masuk ke sebuah benteng dan mereka baru sadar kalau itu adalah sebuah tipuan atau jebakan. Ketika pintu gerbang benteng ditutup, mereka disiram dengan air panas dan di sana mereka dijadikan budak. Dengan rasa bertanggung jawab, Samsera menemui Jenderal Inggris dan meminta agar sukunya dibebaskan. Akan tetapi, pemerintah Inggris meminta imbalan 2 kali lipat jumlah emas dari yang ia dapatkan dari para saudagar kaya Kaza. Dan Samsera pun bersedia memenuhi permintaan itu dengan syarat perjanjian itu tertulis dalam dokumen yang resmi. Benteng Azad adalah benteng dengan pertahanan yang sangat kuat dan sangat sulit untuk bisa keluar dari benteng itu. Samsera berencana memanjat tebing batu yang ada di benteng tersebut. Namun Saksena, sang istri yang sedang hamil, tidak setuju dengan rencana suaminya itu. Ia takut kalau Samsera akan dihukum mati jika ketahuan. Samsera pun berpesan kepada sang istri, jika ia tertangkap, maka ia harus menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dengan berat hati, akhirnya sang istri pun menuruti permintaan suaminya itu. Sahabatnya Samsera yang bernama Pir mengawasi setiap langkah Samsera dari kejauhan. Pir adalah orang kepercayaan Samsera yang selalu mendukung keputusan Samsera. Dan ketika hampir mencapai puncak, ia ketahuan para penjaga.
Samsera selamat namun tertangkap. Ia digantung dan siap diberi hukuman mati. Istri Samsera terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Samsera seorang pengkhianat dan pengecut karena mau meninggalkan sukunya. Ini dia lakukan agar Sudit Singh tidak menyakiti bayinya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Saksena diminta Sudit Singh agar menjadi orang pertama yang melempar batu ke arah Samsera suaminya itu. Sang istri pun tidak mempunyai pilihan lain. Ia terpaksa melakukan itu karena mengingat janjinya dengan Samsera agar mengabaikan dirinya jika ia tertangkap. Scene beralih 25 tahun kemudian. Anak Samsera telah tumbuh dewasa. Dia yang bernama Bali. Scene beralih ke Pierce, sahabatnya Samsera. Pierce sekarang bertugas mengkremasi mayat-mayat orang Kameran yang sudah meninggal. Pierce mengajari Bali berbagai teknik bela diri, salah satunya menggunakan lebah. Benteng Azad sering dikunjungi oleh seorang pedagang yang bernama Rosu. Bali sendiri mengenal Rosu dengan baik. Ia sering bertanya kepada Rosu tentang seorang gadis cantik yang bernama Sona. Dan Bali pun jatuh cinta dengan wanita itu. Kata Rosu, Sona akan menghadiri pentas dalam waktu dekat ini untuk menghibur Inspektur Sudit Singh dan rekan-rekannya. Sona adalah seorang penari yang biasa diundang untuk menghibur para prajurit Inggris maupun polisi India. Setelah Sona melakukan pertunjukan tarian, ia dilamar oleh Bali. Sona sebenarnya juga menyukai Bali, namun ia mengatakan kalau Sona mau menikah dengan Bali jika Bali berhasil menjadi seorang raja. Bali mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang militer. Ia secara diam-diam mengintip pelatihan militer yang ada di sana, namun kepergok oleh seorang penjaga. Bali kemudian mengutarakan niatnya agar bisa mengikuti tes militer. Penjaga pun memberikan izin agar Bali datang keesok harinya. Bali berhasil menyelesaikan tugas sesi rintangan dengan begitu mudah, dan Bali memang layak menjadi seorang polisi. Hanya saja, Inspektur Polisi Sudit Singh tidak membiarkan hal ini terjadi. Ia dengan sengaja mengerjai Bali dengan meminta mengelap kakinya seperti seorang budak. Sambil basa-basi, Sudit Singh bertanya apa tugas seorang polisi. Lalu Bali menjawab bahwa tugas seorang polisi adalah membasmi kriminal. Pada saat itu juga, Sudit Singh meminta Bali untuk menghukum seorang anak kecil yang ketahuan mencuri. Dan ternyata anak itu adalah temannya Bali. Dan Bali sangat tidak tega untuk menghukumnya. Bali meminta agar hukuman anak itu dialihkan kepadanya. Lalu Inspektur Polisi India itu mengarahkan 30 cambukan ke Bali. Sang ibu Saksena datang dan berteriak memanggil nama anaknya. Ia tidak tega melihat Bali dicambuk. Teriakan Saksena pun mengingatkan Sudit Singh bahwa Bali adalah anak dari Samsera. Menyadari hal itu, dengan begitu geramnya Sudit Singh turun tangan untuk mencambuk Bali. Ia juga menceritakan bagaimana cara ayahnya tewas. Di malam harinya, Bali penasaran tentang kisah ayahnya dan kenapa ia dicap sebagai seorang anak pengkhianat. Di sini Pierre tetap diam seribu bahasa ketika Bali mendesaknya. Akhirnya sang ibu pun buka suara. Di sana sang ibu menjelaskan siapa Samsera dan kenapa ia dihukum mati menggunakan batu. Setelah mengetahui cita-cita mulia sang ayah, Bali akhirnya memanjat tebing batu dan ia berhasil berdiri kokoh di puncaknya. Seorang polisi melepas tembakan ke arah Bali, namun inilah yang terjadi. Dan Bali pun merasakan kehadiran sang ayah di sana. Dan Bali pun kemudian terjun ke bawah menuju ke dasar sumur. Bali berhasil menjinakkan seekor kuda yang ada di pinggir sungai. Ia menunggangi kuda itu dengan mengikuti peta peninggalan ayahnya. Bali mencari kota yang bernama Nagina. Perjalanan Bali berjalan lancar hingga akhirnya ia diterjang oleh badai pasir. Selain Bali, ternyata ada dua orang terjebak di dalam badai pasir itu. Adalah pria tua yang bertubuh gendut dengan membawa banyak sekali lonceng kuil di badannya. Ia dikejar oleh orang kedua yang ternyata itu adalah Rosu.
akhirnya dia berhasil menangkap pencuri itu. Lalu Bali menceritakan kepada Rosu tentang tujuan perjalanannya sekarang. Lalu Bali menanyakan kepada pria itu dan ternyata pria itu adalah teman seperjuangan dari ayahnya yang bernama Dut Singh. Setelah Samsera dan pengikutnya tertangkap, Dut Singh dan teman-temannya yang lainnya bersembunyi di kota Nagina. Mereka membaur dengan warga di sana dan tidak terdeteksi oleh tentara Inggris. Dut Singh kemudian membawa ke hutan persembunyian suku Kameran. Pada malam itu, para pengikut Samsera bermunculan. Mereka akhirnya tahu jika Bali adalah putra kandung dari Samsera. Bali mulai mencuri kuda dan amunisi dari polisi dan tentara Inggris. Ia juga mencuri emas dari para saudagar kaya. Emas tersebut dikumpulkan Bali untuk menembus kemerdekaan suku Kameran. Setiap aksi pencurian tersebut, Bali meminta bantuan Sona ketika para saudagar kaya berkumpul untuk menonton pertunjukannya. Saat itulah Bali akan merampok mereka semua dengan menggunakan topeng. Nagina ki hatiar घर में हुआ नकाबी डकैत का Ternyata sepak terjang Bali semakin populer dan meresahkan para saudagar kaya. Bahkan pemerintah Inggris pun mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa menangkapnya, maka dia akan diberikan imbalan. Inspektur Sudit Singh pun mulai mencurigai setiap kali Sona ada pertunjukan, maka pasti terjadi perampokan. Dan ia juga menduga jika Sona terlibat dalam komplotan perampok bertopeng itu. Sudit Singh pun kemudian menangkap Sona dan mengikatnya di hadapan para warga. Ia menantang perampok bertopeng untuk menyelamatkan Sona. Tidak butuh waktu yang lama, Bali datang ke tempat itu dan ia terlibat duel seru dengan Sudit Singh. Dan Bali pun tidak membunuh Sudit Singh untuk memberikan kesempatan kedua kepadanya. Setelah aksi penyelamatan tersebut, Sona semakin jatuh cinta kepada Bali dan mereka pun akhirnya menikah. Dalam sebuah festival, Kolonel Freddy menantang siapapun yang berani berduel dengan dirinya. Tiba-tiba Bali menyamar menjadi warga lokal dan maju untuk menantangnya. Ketika pertarungan itu berlangsung, Bali bercerita tentang ayahnya yang telah ditipu oleh pemerintah Inggris. Bali juga bercerita tentang perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Jenderal Inggris terdahulu. Bali kemudian menegaskan jika ia adalah perampok bertopeng yang selama ini telah membuat resah para saudagar kaya. Scene pun beralih ke ruangan Kolonel Freddy. Ia membuka kembali dokumen lama yang dimuat dalam beberapa arsip militer. Ia menemukan perjanjian yang dimaksud oleh Bali. Perjanjian itu telah ditandatangani oleh jenderal terdahulu. Dalam waktu beberapa hari selanjutnya, Inspektur Sudit Singh akan menikah. Kolonel Freddy yakin kalau Bali akan beraksi, karena dalam acara pernikahan itu akan ada banyak emas dan perhiasan. Kolonel Freddy kemudian menyiapkan para prajuritnya agar bisa menangkap Bali. Malam pernikahan akhirnya pun tiba. Sudit Singh pun tampak begitu bersemangat untuk menikahi seorang gadis belia. Pernikahan itu dijaga ketat oleh militer Inggris. Mustahil rasanya Bali dan pengikutnya bisa masuk menembus penjagaan militer itu. Ketika acara digelar, Bali dan teman-temannya mendadak keluar dari api suci tersebut. Mereka menodongkan pistol ke arah Sudit Singh. Setelah itu, semua yang ada di sana diminta menyerahkan emas dan permatanya. Dan mereka keluar dari gerbang depan dengan menunggang kuda polisi. Sudit Singh pun yang murka lalu melepaskan tembakan dan mengenai anggota Bali yang bernama Pitambar. Setelah kematian Pitambar, Bali dan teman-temannya mulai merasa putus asa. Beberapa dari mereka mulai takut untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bali kemudian memutuskan untuk sementara waktu mereka harus bersembunyi, karena tentara Inggris pasti akan mencari mereka di hutan. Mereka pun semua sepakat untuk bertemu kembali setelah merayakan hari Diwali. Masing-masing anggota itu kemudian kembali ke kota Nagina.
Mereka menyamar kembali menjadi rakyat biasa dan mulai melakukan berbagai pekerjaan. Namun sayangnya beberapa di antara mereka ada yang terbongkar penyamarannya dan risikonya yang harus ditanggung adalah kematian. Hari Diwali pun tiba, mereka semua bertemu kembali di dalam hutan seperti yang telah dijanjikan. Jumlah mereka sekarang sangatlah sedikit, separuh di antaranya sudah tewas terbunuh. Seorang anggota yang bernama Bura tidak tahan lagi hidup dalam teror. Ketakutan Bura atas ancaman pembunuhan membuatnya buka suara dan mengkhianati Bali. Bali terpaksa melarikan diri, sementara istrinya tetap di tempat. Di saat bersamaan, Sona justru melahirkan. Sudit Singh pun akhirnya memaksa Bura untuk memberitahukan di mana mereka menyembunyikan emas hasil curian itu. Tentara Inggris membantai habis semua anak buah Bali yang tertangkap. Mereka sengaja memamerkan temuan itu di depan publik agar orang-orang takut untuk melakukan pemberontakan. Sementara itu, mereka membiarkan Sona dan anaknya tetap hidup agar bisa dijadikan pancingan untuk menangkap Bali. Beberapa hari kemudian, kerajaan Inggris melakukan wisata mahkota dengan memperlihatkan ke wilayah jajahannya di India. Akhirnya, Bali berniat untuk mencuri mahkota tersebut. Setelah mendapatkan mahkota kerajaan, Bali memberikan pesan kepada Freddy, Bali akan mengembalikan mahkota kerajaan asal pemerintahan Inggris membebaskan suku Cameron yang dijadikan budak, dan Bali juga meminta agar anak dan istrinya juga dibebaskan. Akhirnya Kolonel Freddy menerima tawaran itu. Mereka kemudian bertemu di Benteng Azad. Seluruh pasukan sudah bersiap siaga menyambut kedatangan Bali. Pasukan ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tentara Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Freddy dan juga polisi India yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Sudit Singh. Bali pun muncul di sana dan kedatangannya membuat penasaran seluruh orang Cameron. Seluruh suku itu bingung kenapa Bali berjuang untuk suku Cameron, dan di saat itu Lapir menjelaskan tentang Samsera. Samsera sebenarnya bukanlah seorang pengkhianat. Ia hanya ingin melarikan diri dari Benteng Azad agar bisa membebaskan sukunya dari perbudakan. Dan istrinya pun bahkan berbohong dan membunuh Samsera demi menyelamatkan orang-orang Cameron. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Anak buah Sudit Singh menembak mati semua tentara Inggris. Sudit Singh menyusun rencana itu semua agar dianggap pahlawan karena berhasil mengembalikan mahkota kerajaan, dan Kolonel Freddy dan pasukannya tewas seolah-olah akibat serangan dari Samsera. Setelah itu, Sudit Singh meminta Bali untuk menyerahkan diri jika mau istrinya dan anaknya selamat. Ketika Sudit Singh bersiap membunuh Bali, mendadak ribuan burung gagak muncul dan menyerang Sudit Singh beserta pasukannya. Kemunculan burung gagak itu memberi pertanda kebangkitan dari Samsera. Semua suku Cameron terbakar semangatnya untuk membobol pintu benteng dan berjuang bersama-sama. Bali dan seluruh warga Cameron berhasil mengalahkan Sudit Singh dan pasukannya. Mereka juga berhasil mengembalikan mahkota kerajaan Inggris. Kolonel Freddy menerima mahkota yang telah diberikan oleh Bali, dan ternyata kolonel itu masih hidup selamat meskipun tertembak. Bali dan orang-orang Cameron lainnya diberikan sebuah lahan khusus oleh pemerintah Inggris dan mereka menjadi orang-orang merdeka yang bebas dari perbudakan. Dan film pun berakhir. See you.